Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan prinsip dari star delta atau bintang segitiga. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita bahas dulu tugas di minggu kemarin. Kemarin kita ada tugas yaitu instalasi listrik 3 fase diperlukan di industri ataupun gedung bertingkat. Ketika kita akan menginstalasi gedung bertingkat, perlu adanya pembagian grup instalasi. Misal, grup 1 untuk instalasi panel ITL, grup 2 untuk panel IML, dan grup 3 untuk panel IPL. Uraikan pendapatmu tujuan adanya pembagian grup tersebut, ya. Dan saya baca satu persatu dari jawaban kalian sudah hampir betul semua, ya. Dengan di sini akan saya sempurnakan atau saya koreksi bersama. Jadi secara garis besar, kenapa kita harus perlu melakukan pembagian grup? Ada 3. Yang pertama adalah menjaga agar seluruh bangunan tidak mengalami mati total ketika di salah satu grup itu mengalami konsleting, ya. Jadi misal panel ITL terjadi konslet. Nah, maka panel IML dan IPL itu masih kondisi on, tidak masalah, ya. Yang kedua, memisahkan atau mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban. Ya, kalau misal untuk panel IPL ini kan kita tidak perlu yang namanya untuk 3 fasa untuk katakanlah motoris dan sebagainya, ya. Jadi nanti penggunaan kabelnya mungkin untuk di IPL menggunakan yang NIA 1,5 itu sudah aman. Tetapi kalau untuk IPL, IML itu harus yang 2,5, ya. Jadi ketika kita bagi seperti itu, kita tahu mana konsumsi yang membutuhkan daya besar, mana yang tidak, seperti itu, ya. Yang ketiga adalah untuk memudahkan pengontrolan dan pemeliharaan instalasi, ya. Jadi nanti ketika kita akan mengontrol itu sangat mudah, ya. Tinggal cek mana yang grup IPL, IML maupun IPL, seperti itu, ya. Paham sampai sini, ya? Oke, kalau paham kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu adalah berkaitan dengan star delta atau bintang segitiga. Ini yang nanti ketika kalian praktek motor listrik akan salah satunya berkaitan dengan star delta atau bintang segitiga, ya. Ini adalah salah satu contohnya, ya, untuk instalasi motor listrik. Nah, di instalasi motor listrik tersebut yaitu ada 2 rangkaian. Pertama adalah rangkaian kontrol atau pengendali, yang kedua adalah power atau tenaga. Nah, rangkaian kontrol atau pengendali itu ada 3 macam, yaitu adalah manual, semi otomatis, dan otomatis. Kalau manual itu artinya segala sesuatunya itu dioperasikan oleh manusia. Contohnya, kita akan menyalakan 5 lampu secara berurutan. Artinya apa? Kita butuh 5 saklar. Jadi saklar pertama kita tekan, ya, kemudian saklar untuk menyalakan lampu pertama, saklar kedua kita tekan untuk menyalakan lampu kedua, dan seterusnya sampai ke 5 lampu. Kalau yang pengendali semi otomatis itu adalah ada tambah lagi yaitu timer, ya, atau sering dikatakan dengan TDR, time delay relay, seperti itu. Kalau yang otomatis murni itu sudah menggunakan PLC atau programmable logic controller. Jadi ketika kita akan menghidupkan 5 lampu secara berurutan, kita tidak butuh 5 saklar. Kita hanya butuh 2 inputan saja. Satu sebagai start dan satu sebagai stop, ya, atau off, seperti itu, ya. Nah, kemudian untuk rangkaian tenaga sendiri itu adalah ada yang 1 fasa, ada yang 3 fasa, seperti itu, ya. Nah, apa sih itu rangkaian star delta atau bintang segitiga?
Nah, pengertiannya adalah rangkaian sirkuit yang paling banyak dipakai untuk mengoperasikan motor 3 fasa. Nah, hal ini tidak lepas dari daya besar yang dapat dihasilkannya. Motor 3 fasa memerlukan daya awal yang sangat besar untuk dapat digerakkan. Analoginya atau perumpamannya adalah seperti ini ya. Kita akan mengendarai yang namanya sepeda motor ya. Untuk mendapatkan yang namanya kecepatan maksimal, kita perlu oper giginya dari 1, 2, 3 sampai mungkin 6. Nah, di posisi gigi 6 ini adalah motor pada kecepatan maksimal. Tetapi tidak bisa langsung biar lebih cepat kita langsung masukkan gigi 6 biar kecepatannya langsung banter, langsung cepat. Itu nggak boleh, harus mulai dari 1 dulu, 2 dulu, 3 dan 6. Begitu pun sebaliknya, di posisi gigi 1 itu kita tidak akan bisa mendapatkan kecepatan maksimal. Motor bekerja tapi tidak maksimal. Seperti halnya dengan di sini start delta, kita tidak ingin mendapatkan tenaga besar, itu harus disambungkan dengan delta. Tetapi ketika langsung hubungan dengan delta itu membutuhkan sumber yang besar atau loncatan arusnya itu besar. Sehingga apa? Kita perlu buat rangkaian start dulu di sini. Start itu adalah kita membutuhkan arus untuk startnya kecil, tetapi nanti outnya juga kecil ya. Nah, setelah itu ketika start sudah stabil mungkin sekitar 3-5 detik baru kita rubah ke rangkaian delta. Nah, ini analoginya seperti kita mengendarai sepeda motor seperti itu. Sampai sini paham ya? Oke. Selanjutnya, kemarin sudah saya singgung sedikit berkaitan dengan motor listrik 3 fasa. Di situ ada 6 terminal ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Di sini namanya adalah mulai dari U1 ya, sini U1. Kemudian adalah V1, W1, U2, V2 dan W2. Nah, tetapi di dalamnya sudah ada lilitannya, yaitu adalah dari V1 menuju U2 ini sudah terhubung V1 dan V2, dan baliknya W1 dan W2 juga sudah terhubung. Jadi sebetulnya di dalam sini ini sudah saling menghubung antara U1, U2, V1, V2 dan W1, W2. Biar lebih jelas saya buat perumpamaan seperti ini ya. Ini saya keluarkan jadi seperti ini ya. Ada U1, U2 ini saling menghubung ya. Tapi kalau antara U1 dan V1 dan W1 ini tidak saling terhubung. Begitu juga yang bawah antara U2, V2 dan W2 ini tidak saling terhubung. Nah, nanti karena kita ini 3 fasa, berarti kita butuh 3 inputan fasa R, S dan T seperti itu. Jadi R nanti dimasukkan ke U1, S V1 dan T W1. Ini adalah konstruksi dasar dari motor listrik 3 fasa. Nah, apa sih hubungan start atau bintang itu? Nah, hubungan start itu adalah kita menghubungkan U2 dan V2 dan W2. Jadi ini dikopel atau dijumper jadi satu ya. Kalau tadi kan normalnya dari motor cuma U1 dan U2, V1, V2, W1, W2. Nah, kalau dikatakan atau kita ingin menghubungkan secara start atau bintang, kita cukup menghubungkan ini 3 ini ya, U2, V2 dan W2 seperti itu ya. Nah, dari sini saya transformasikan atau saya rubah ke sini ya. Pertama, L1 ini adalah R ya. Ini adalah S, L2, L3 adalah T. Nah, nanti dari
R ini atau L1 masuk ke U1, sama seperti ini ya, R masuk ke U1, kemudian S-nya masuk ke V1, ini S ya, ini S masuk ke V1. Kemudian yang ketiga adalah dari T masuk ke W1, ini T masuk ke W1. Kemudian U2, V2 dan W2 dijadikan satu, dihubungkan jadi satu atau dirangkai secara seri. Nah, ini ya, U2, V2 dan W2 ini dihubungkan jadi satu. Nah, di sini kita ada namanya VL ya, ini ya, dan VPH. VL ini adalah kepanjangan dari tegangan len. Jadi tegangan yang ada antara R dan S atau S dan T ataupun R dan T. Jadi ketika kalian menggunakan alat ukur voltmeter ya, itu nanti adalah soketnya dihubungkan ke sini ya. Ini namanya adalah VL atau tegangan antar fasa. Sedangkan untuk VPH itu adalah tegangan antara fasa dan netral. Di sini ya, ini adalah netral. Tempat bertemunya ujung-ujung antara U2, V2 dan W2 itu menghasilkan satu titik, namanya adalah titik netral. Sehingga rumus untuk mencari VL, di sini ya, VL itu adalah sama dengan akar 3 dari VPH ya. Contohnya, ketika kalian mengukur VL dengan voltmeter antara R dengan S, hasilnya adalah 380 volt ya. Maka VPH-nya sini adalah berapa? Kita hitung bersama ya. Berarti 380 sama dengan akar 3 kali VPH ya. Akar 3 berapa? Kita gunakan kalkulator aja biar gampang. Akar 3 sama dengan 1,73, berarti 380 dibagi 1,73 sama dengan VPH. Berapa hasilnya? 380 dibagi 173, hasilnya adalah 380 dibagi 1,73 ya, 219,65. 219,65 atau kita bulatkan menjadi 220. Nah, ini yang mendasari sebagai satu fasa VPH ya, tegangan antara fasa dan netral. Kalau VL ini yang 380 adalah tegangan antar len atau antara fasa senilai 380 ya. Ini yang dinamakan dengan atau listrik 3 fasa, ini yang satu fasa. Paham sampai sini ya? Nah, kemudian ada juga arus IL ya, berarti adalah arus yang masuk menuju kumparan U1 dan IPH atau ifasa, artinya apa? Arus yang keluar dari kumparan. Nah, ini kalian juga harus paham berkaitan dengan hukum Kirchhoff ya. Kalau ini adalah rangkaian seri ya. Hukum Kirchhoff ada hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Kalian harus paham itu. Kalau itu kalian nggak paham, nanti untuk secara detail juga akan mengalami sedikit kesulitan ya. Nah, artinya apa? IL sama dengan IPH.
Kenapa? Karena ini rangkaiannya adalah seri ya, tidak ada percabangan. Nah, ini sesuai hukum Kirchhoff ya. Jadi besar arus yang masuk ke suatu percabangan atau suatu titik besarnya adalah sama dengan arus yang keluar dari suatu titik. Jadi misal ketika kalian di sini arus yang diukur atau arus yang masuk adalah 5 ampere, maka yang keluar juga adalah sama 5 ampere. Jadi harusnya sama-sama besar ya. Nah, seperti itu. Ya, ini adalah rangkaian dari star. Arusnya sama ya, karena di sini tidak ada percabangan ya. Arusnya besar, tetapi tegangan lemnya itu adalah sepertiga dari PPH ya, lebih kecil seperti itu. Sampai sini paham ya? Oke, selanjutnya setelah kita tadi paham relay star, sekarang tinggal yang delta. Bedanya kalau delta di sini adalah dari U1 dihubungkan ke W2 di sini ya, kemudian U2 dihubungkan ke V1 dan V2 dihubungkan ke V1. Dan saya rubah ke sini ya, jangan bingung, nggak boleh. Sini kita lihat L1 ini R, L2 ini S, L3 ini adalah T ya, sama seperti tadi ya. VL ini adalah tegangan len antara R dan S, R dan T atau S dan T. Sedangkan VPH itu adalah tegangan antara fasa dan netral. Kita cek dulu dari R masuk ke U1. Ini R ya, masuk ke U1. Ya, betul ya. Kemudian dari U1 itu adalah dihubungkan ke U2 sini ya, U2 dan W2 ini ya. Kan nyambung sini ya, W2 seperti ini. Kemudian dari sini ya, dari W2 adalah menuju ke W1 dan T. W2 menuju ke W1 dan T sini ya. Kemudian dari W1 sini ya, ini nanti akan menuju ke V2, kemudian V1, kemudian S ya. Dari W1 sini ya, dari W1 menuju ke V2 ya, kemudian V1, kemudian S. Jadi gambar yang ini yang A dan yang B ini adalah sama. Ini tinggal saya jabarkan seperti itu ya. Kalau tadi di setar kita mengetahui bahwasanya untuk IL sama dengan IPH, kalau sini beda. Karena apa? Ini adalah rangkaian paralel. Ini ya, ini ada percabangan paralel di sini. Jadi untuk menentukan IL itu adalah sama dengan akar 3 dikali IPH, seperti itu ya. Nah, sedangkan untuk VL-nya tegangannya sama dengan VPH ya. Kalau tadi untuk setar yang sama adalah arusnya, kalau yang delta atau segitiga yang sama adalah tegangannya. Ingat-ingat ya, star arusnya yang sama, delta tegangannya yang sama, seperti itu ya. Dan ketika nanti kalian dihubungkan ke motor listrik fasa, itu juga nggak sembarangan. Di situ ada yang namanya spesifikasi motor atau nameplate-nya. Ada beberapa motor yang bisa dirangkai secara star delta, ada yang hanya bisa dirangkai star saja, atau ada yang bisa dirangkai dengan delta saja. Jadi kalian harus betul-betul jeli ya. Nah, untuk tugas yang pertama adalah jelaskan, ini kurang ya, mengenai hukum Kirchhoff 1 dan 2. Tadi sudah sedikit saya singgung ya, ada rangkaian seri, ada paralel. Nah, itu berhubungan dengan
hukum Kirchhoff 1 dan Kirchhoff 2. Kemudian tugas selanjutnya adalah perhatikan 3 spesifikasi berikut. Ini adalah spesifikasi yang ada pada motor listrik 3 fasa. Yang pertama ada 220-380 volt. Ini bintang delta ya, atau sub delta atau bintang segitiga. Yang kedua 380, 660. Yang ketiga adalah 400/690. Nah, dari ketiga spek motor tersebut, spek 1, 2, dan 3 yang cocok dirangkai secara apa? Jadi nanti kalian tinggal ditulis di sini. Star saja, delta saja, atau mungkin star bisa, delta bisa. Contoh nomor 3. Nomor 3 menurut saya hanya bisa dirangkai dengan star saja, Pak. Alasannya apa? Nomor 2 bisa di star bisa, delta bisa, Pak. Alasannya apa? Nomor 1 hanya bisa dirangkai star delta saja, Pak. Alasannya apa? Seperti itu ya. Caranya sama. Nanti kalau bingung nih di pause, dibaca sendiri sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada kurangnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.